Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nazar Madani dengan NIM 1062315 dari kelas HTN 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang politik hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu politik hukum. Materi yang pertama yaitu pengertian politik hukum. Secara sederhana, politik hukum adalah studi yang menjawab pertanyaan mengapa dibalik sebuah produk hukum. Jika hukum adalah teks aturan, apa aturannya? Maka politik hukum adalah prosesnya, kebijakan, dan pertarungan kepentingan yang melahirkan teks aturan tersebut. Menurut Profesor Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy atau kebijakan dasar penyelenggara negara yang hendak diberlakukan dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum nasional untuk mencapai tujuan negara. Menurut Pardomo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa inti dari politik hukum adalah yang pertama, jembatan antara politik dan hukum. Ialah disiplin yang menghubungkan antara dua ideologi dan kekuasaan politik dengan menghubungkan dunia norma hukum yang konkret. Yang kedua, proses pemilihan nilai. Politik hukum adalah arena di mana berbagai nilai, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, kesejahteraan, keamanan, bersaing untuk dipilih dan dilembagakan menjadi hukum positif. Dan yang ketiga adalah alat untuk mencapai tujuan. Politik hukum memandang hukum sebagai instrumen rekayasa sosial atau social engineering untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh negara. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup politik hukum. Yang pertama, penentuan nilai dan tujuan hukum. Memilih nilai-nilai dasar yang akan menjadi jiwa dari sistem hukum. Apakah hukum akan lebih menonjolkan nilai keadilan sosial, kepastian hukum atau kemanfaatan? Nilai-nilai Pancasila adalah sumber utama politik hukum di Indonesia. Yang kedua, pembentukan hukum. Mengkaji proses pembuatan hukum yang baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat di masa depan. Contoh, pembuatan undang-undang tentang perlindungan data pribadi untuk merespon era digital. Yang ketiga, pembaruan hukum. Mengkaji proses penggantian hukum-hukum lama yang sudah tidak relevan, terutama produk hukum warisan kolonial. Contoh, proses panjang penggantian KUHP warisan Belanda dengan KUHP nasional. Yang keempat, kebijakan penegakan hukum. Menentukan bagaimana hukum akan ditegakkan. Apakah hukum akan berorientasi pada penghukuman atau pemulihan? Bagaimana kebijakan pemberantasan korupsi, terorisme, atau narkoba? Dan yang kelima, mengkaji pembentukan, struktur, dan wewenang lembaga-lembaga hukum, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, atau KPK. Materi yang ketiga yaitu aktor-aktor politik hukum. Yang pertama ada aktor formal, infrastruktur politik. Aktor yang secara resmi memiliki kewenangan dalam sistem ketatanegaraan. Yang pertama, lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD. Sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, disinilah pertarungan politik paling terlihat jelas melalui fraksi-fraksi partai politik. Yang kedua, lembaga eksekutif, yaitu presiden dan kementerian, memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, membuat peraturan pelaksana seperti PP atau Perpres, dan memiliki pengaruh besar karena menguasai birokrasi dan anggaran. Dan yang ketiga ada lembaga yudikatif, yaitu MA dan MK. Meskipun tidak membuat undang-undang, putusan mereka membentuk politik hukum
MK melalui judicial review bisa membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MA melalui jurisprudensi dapat menciptakan hukum baru atau judge-made law. Dan yang kedua ada aktor informal, suprastruktur politik. Aktor di luar struktur resmi negara yang memiliki pengaruh kuat dalam menekankan atau mengarahkan kebijakan. Yang pertama, partai politik sebagai pemasok kader untuk lembaga legislatif dan eksekutif. Ideologi partai sangat menentukan arah politik hukum. Yang kedua, kelompok kepentingan atau interest groups. Organisasi yang memperjuangkan kepentingan anggotanya. Contoh Kadin atau kepentingan pengusaha dan serikat buruh, kepentingan pekerja. Yang ketiga, kelompok penekan atau pressure groups. Organisasi masyarakat sipil, LSM atau NGO yang menekankan pemerintah untuk isu tertentu. Contoh, isu korupsi atau isu lingkungan. Yang keempat, media massa. Membentuk opini publik dan dapat menjadikan sebuah isu sebagai agenda penting nasional. Dan yang kelima, ada akademisi dan tokoh masyarakat atau agama. Memberikan landasan keilmuan, legitimasi moral, dan masukan kritis terhadap produk hukum. Materi yang selanjutnya yaitu proses dan mekanisme politik hukum. Secara sederhana, proses politik hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia berjalan sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap inisiasi. Munculnya masalah atau kebutuhan di masyarakat yang ditangkap oleh aktor politik, baik secara formal ataupun informal. Dan yang kedua, tahap agenda setting, yaitu isu tersebut berhasil masuk ke dalam agenda resmi negara, misalnya dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Yang ketiga, tahap perumusan. Penyusunan naskah akademik, kajian ilmiah, dan draft rancangan undang-undang RUU oleh pemerintah atau DPR. Yang keempat, tahap pembahasan dan legitimasi. Rancangan undang-undang dibahas di DPR. Di tahap inilah terjadi lobby, negosiasi, dan pertarungan kepentingan antara fraksi dan antara DPR dengan pemerintah, seringkali melibatkan rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan publik. Yang kelima, tahap pengesahan. Setelah disetujui bersama, rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang. Dan yang terakhir, tahap implementasi dan evaluasi. Undang-undang dilaksanakan oleh pemerintah dan dievaluasi dampaknya di masyarakat. Evaluasi ini bisa memicu proses politik hukum baru untuk merevisi atau mencabut undang-undang tersebut. Dan materi yang terakhir, contoh nyata politik hukum di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini adalah contoh paling jelas yang berorientasi pada liberalisasi ekonomi. Contohnya adalah menarik investasi dengan cara menyederhanakan dan memangkas berbagai perizinan. Prosesnya menunjukkan dominasi kekuatan eksekutif dan kepentingan bisnis yang memicu perlawanan kuat dari kelompok buruh dan aktivis lingkungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.